LBH Gerimis Kota Sorong pastikan akan melaporkan pihak Petrogas Island Limited Sorong ke Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia jika langkah somasi yang kini dilakukan tidak digubris oleh pihak perusahaan dimaksud. Lembaga Bantuan Hukum LBH Gerimis Kota Sorong memastikan akan melayangkan laporan resmi kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia terkait pengaduan yang disampaikan para tenaga kerjanya. Langkah tersebut akan diambil jika upaya hukum somasi yang kini dilakukan tidak digubris Petrogas Island Limited Sorong. Terkait itu, LBH Gerimis menduga ada sejumlah pelanggaran hukum yang dilakukan pihak Petrogas maupun perusahaan outsourcingnya terhadap hak-hak para karyawan dimaksud. Kami sudah mensomasi PT Petrogas sendiri dan PT Elia Pratama dan PT Arvindo Duta Kencana. Kami sudah mensomasi, kita akan melihat kalau tidak ada etikat baik maka kami akan mengambil langkah-langkah hukum. Tentu dengan kami akan menyurati kementerian terkait, pihak-pihak terkait, bahkan gubernur, bahkan di Snaker Provinsi Papua Barat maupun di Snaker Kabupaten Sorong dan Kementerian Ketenagakerjaan. Apa yang kami lihat sini bahwa ini salah satu cara ciri khas perusahaan mafia yang bermain ini. Artinya ketika peralihan perusahaan sahamnya, peralihan sampai dapat Petrogas ini, saya melihat seperti ada permainan mafia terhadap 120 orang tenaga kerja. Yang sekarang ada yang masih kerja dan 26 orang ini yang sudah habis kontrak, di mana medikal check-up-nya atau rencaunya itu tidak pernah disampaikan secara tertulis. Jadi main-main via telepon. Terus kantor outsourcing kayak PT Elia Pratama ini dan PT Arvindo Duta Kencana ini kita tidak tahu kantornya di mana. Apakah pajaknya masuk di Kota Sorong ataukah di Kabupaten Sorong, kita tidak tahu. Mereka para karyawan 26 orang ini itu sudah mengabdi kepada JOB atau saat itu adalah JOB atau dulu Petrocina atau JOB itu sudah hampir 25 tahun, 28 tahun, 22 tahun, 18 tahun, dan 20 tahun. Jadi cara-cara mereka ini ketika mereka ini dialihkan untuk masuk ke perusahaan outsourcing. Kenapa? Dengan masuknya ke perusahaan outsourcing mereka ini akan dipangkas habis-habis pelan-pelan, supaya pesangon yang tadinya mereka mengabdi dan bekerja hampir 25 tahun, 22 tahun, 18 tahun, 20 tahun itu hak pesangonnya tidak dibayar sesuai apa yang diperuntukkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi LBH Gerimis sendiri melihat bahwa ada celah-celah kecurangan, pelanggaran-pelanggaran hukum ketenagakerjaan yang dilakukan oleh perusahaan Petrogas, bahkan lewat anak-anak cabangnya atau lewat perusahaan-perusahaan outsourcing kayak PT Arvindo, PT Elia ini, mereka ini tidak becus dalam hal untuk menyelesaikan hak karyawan atau dalam hal macam kayak MCU tidak transparan. Masa orang yang bekerja mengabdi 28 tahun, 25 tahun terus cuma main telepon saja MCU-nya bahwa bapak ini begini, bapak begini. Loh, tunjukkan kalau memang dia sakit di mana. Kita kan negara ini kan transparan, ada undang-undang tentang keterbukaan publik. Tunjukkan kepada mereka, kayak mereka putra daerah ada 15-16 orang itu ring 1. Areal JOB itu adalah areal adat mereka. Artinya bahwa ketika perusahaan masuk zaman insol, itu mereka ini dispesialkan. Sampai pada kapan perusahaan berganti pun mereka ini dispesialkan. Kenapa? Karena mereka yang punya areal tanah itu yang menjadi pengeboran minyak oleh Pertamina maupun perusahaan asing. Anggreni Sumbung, CWM Channel. Apa waktu sampai sekarang ini